Wangen tapi nderek arek sakniki ngoten niku. Kesuwen napa? Langsung ditit ngono umpama sepedaan ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin wal muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan. Sedaya ingkang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat Allah dan izin Allah kita semuanya pagi hari ini bisa melaksanakan ibadah yang terbaik, sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kesempurnaan ibadah yang lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan Allah, dilindungi Allah, selamat dunyane, selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kajian kita pagi hari ini adalah tentang dhammatul qabri likulli wahidin. Jepitnya, ya, jepitnya kuburan kulli wahidin untuk setiap mayat yang dikubur itu. Akhraja Ahmad wal Hakim wa At-Tirmidzi fi Tawatir al-Usul wal Baihaqi, riwayat Ahmad, riwayat Imam Al-Hakim, riwayat At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi, Imam Baihaqi fi kitab dalam bab Adzabil Qabri. An Hudzaifah, riwayat saking sahabat Hudzaifah. Qala, sahabat Hudzaifah bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kunna ono sapa kita ada ma'an Nabi bersama dengan Rasulullah. Kami sedang bersama dengan Rasulullah fi janazatin, di saat mengantar dan mengubur jenazah. Ya. Falamma tahaina ilal qabri, falamma makoh nalikane wis sampai sapa kita, ya, tutuk apa tutuk itu, nyampe di tempat itu loh, di kuburan itu loh. Ketika kita sudah berhenti ilal qabri, di suatu kuburan,
Faqa'ada ala syakkihi, lalu Rasulullah lungguh di sebelahnya. Faja'ala yuraddidu basarahu fi, banjur Rasulullah itu pandangannya bolak-balik diperhatikan ke atas ke bawah. Tsumma qala, banjur sakwise iku Rasulullah ngendikan, nyawang nisor dukur, nyawang niku napa? Ya ndelok nggih. Karena Rasulullah itu diberi kemampuan untuk melihat apa yang dirasakan orang yang sedang di kuburan itu. Diberi kemampuan oleh Allah. Tsumma qala, lalu Rasul itu menyatakan, nah ini disampaikan oleh sahabat Hudzaifah, yudghatu fihi al-mu'minu dhuqtatan tazulu fiha hamailuhu. Dijepit ya, dihimpit ya nggih. Nek dihimpit iku bahasa Indonesia, nek dijepit ya padha nggih. Mboten dikempit lho ya. Siji lah dikempit. Artinya kuburan itu menjepit terhadap seorang mukmin yang seakan-akan dhuqtatan tazulu, dengan jepitan itu tazulu minha hamailuhu, seakan-akan rontok tulang-tulangnya atau adlaknya, mingkup, lalu seakan-akan anggota tubuh itu menjadi apa? Ini. Wa yumla'u alal kafiri, artinya semuanya seperti seakan-akan dijepit oleh kuburan itu, tapi bedanya nanti, sementara orang yang kafir wa yumla'u, setelah itu untuk orang kafir itu bedanya dipenuhi dengan api fin nihayah. Intine akhirnya nek wong kafir itu nanti disiksa kelawan neraka. Sementara orang yang beriman itu nanti setelah itu bisa dijembarno lagi, gak dijepit lagi. Riwayat wa akhraja Ahmad bin Ibnu Jarir wal Baihaqi, riwayat Ahmad bin Ibnu Jarir dan Imam Al-Baihaqi an Aisyata, dari Nyai Aisyah. Sinten Nyai Aisyah niku? Istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena paling lama mendampingi Rasulullah dan paling lama punya waktu untuk menceritakan apa-apa yang disampaikan, yang diucapkan Rasulullah, yang didengar oleh Aisyah. Maka istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Aisyah. Tentu waktu itu hadis itu masih di hafalan, karena memang belum dicatat. Semasa Rasulullah masih hidup itu yang boleh dicatat itu adalah, yang boleh ditulis itu hanya Quran, bahkan perintah. Tapi untuk hadis jangan dicatat dulu, supaya enggak kecampur dengan Al-Quran. Sehingga apa yang didengar oleh sahabat itu dihafalannya. Dan kelebihan-kelebihan sahabat itu adalah kuat apanya? Ingatannya. Nah kalau kita itu tidak tahu kuat apanya kita ini. Nah itu
kekuatan ingatan tadi itu nanti pada saat berikutnya disampaikan dari Aisyah, kemudian ke ini, sampai nanti pada perawi hadis yang terakhir seperti Imam Muslim, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nasai. Nah, mereka itu yang membukukan. Jadi sebelum-sebelumnya ya belum dibukukan hadis itu. Masih dari an gitu, dari guru gitu. Setelah Al-Qur'an itu sudah terbukukan dengan baik seperti yang ada di Mushaf Utsman itu, yang seperti kita baca itu. Baru nanti hadisnya ini yang dihimpun. Zaman Rasulullah belum dihimpun gitu. Nah, Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, inna lil qabri dzaqtatan, sesungguhnya kuburan itu akan menyempit. Ya, dzaqtatan dengan sempit, dengan menjepit, dengan jepitan. Laukana ahadun minha najaya, sekiranya seseorang itu dari jepitan itu lalu diselamatkan, ya ini kejepit tapi mari ngono bisa melonggar lagi dan selamat, la naja minha, maka niscaya selamat dari jepitan itu untuk seterusnya. Siapa? Sa'd bin Mu'adz, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang sahabat yang meninggal pada waktu itu, lalu dikomentari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak langsung menyaksikan fisik kuburannya itu terus bergerak begini, Pak. Terus tak buktekno kuburan iki kira-kira bergerak apa gak iki. Ya secara lahiriah kasat mata yang kita lihat ya seperti itu biasa, Pak. Tapi oleh yang meninggal itu, yang ditempatkan itu, seakan-akan kuburan itu apa? Menghimpitnya. Menghimpit. Itu. Antara sisi kanan, sisi kiri itu seperti itu. Sehingga tadi digambarkan sampai nanti seperti tulang-tulangnya itu apa? Retak-retak apa gitu. Naudzubillah. Nah, apabila saat itu selamat, maka ke depan akan selamat. Berarti apa? Miniatur akhirat itu ada di kuburan. Apa nanti yang akan dirasakan di alam akhirat nanti itu, yang dilihat nanti apa yang dirasakan saat ketika berada di kuburan, di alam barzakh tadi itu. Wa akhraja Ahmad wal Hakim wa Tirmidzi wa Tabrani wal Baihaqi. Nah ini banyak perawi-perawi Imam Ahmad, ya, artinya mereka-mereka yang membukukan hadis itu loh. Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi. Semuanya lalu meriwayatkan hadis yang hadis itu diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Qala, Jabir berkata, lamma dufina Sa'd bin Mu'adz
tadi Sa'ad bin Mu'ad nggih. Sabbahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bertasbihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah subhanallah, wa sabbahan nasu ma'ahu, banjur manusia yaitu para pelayat atau orang-orang yang mengikuti untuk mengantarkan Sa'ad bin Mu'ad ikut bertasbih, subhanallah 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 subhanahu subhanallah, dalam waktu yang agak lama. Tsumma kabbara wa kabbarun nas, lalu Rasulullah mengucapkan kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, manusia ikut, jamaah ikut, rombongan yang mengantarkan ke kuburan juga ikut bertakbir. Tsumma qalu, banjur rombongan tadi jamaah itu bertanya, kok maca tasbih kemudian maca takbir Allahu Akbar? Padha takon sapa jamaah, ya Rasulullah lima sabbahta, ya Rasul napa panjenengan kok maca tasbih, maca subhanallah? Qala subhanallah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, lalu ditakoni ngoten niku Rasulullah jawab laqad, nah niki makna yang lain, laqad tadhayaqa ala hadzal rajulis shalih qabruhu hatta farrajallahu anhu. Dalam pandangan Rasulullah niku, Rasul itu ningali. Dengan ningali niku Rasulullah bertasbih subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sahabat-sahabat yang di sekelilingnya itu kan lalu bertanya-tanya karena nggak ikut tahu gitu loh. Nggak tahu, nggak melihat seperti apa yang dilihat Rasulullah. Banjur, ya Rasul, nopo jenengan wau kok maca subhanallah, nopo jenengan kok maca Allahu Akbar. Banjur Rasul ngendikan laqad tadhayaqa ala hadzal rajul shalih qabru. Teman-teman napa niki bergerak menyempit, ya menyempit kuburane wong iki. Bergerak menyempit nggih terhadap laki-laki yang soleh, itu yang laki-laki yang soleh. Tsumma, itu nggih, hatta farajallahu anhu, sehingga Allah itu melapangkan kembali. Jadi ada proses gitu, melapangkan kembali, bergerak Allahu Akbar. Maka Rasulullah memuji Allah, bertasbih kepada Allah dan membesarkan Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Nggih, ngoten niku nggih mengikuti Rasulullah. Kados umpami nalikane wonten musibah umpamane nggih, wonten kejadian ada hujan deras terus terjadi angin puting napa? Puting beliung. Nah, naudzubillah. Wangin muter itu kan akhirnya apa? Lah niku ngomong merakitikan kadang-kadang spontan subhanallah subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah kan gitu. Karena ia menyaksikan langsung secara fisik. Nah, sementara Rasulullah itu diberi kemampuan untuk melihat dan mengetahui apa yang terjadi orang yang ada di dalam kuburan itu. Sementara yang lain tidak ikut tidak tahu gitu, tidak diberitahu oleh Allah, tidak diberi kemampuan.
Disitulah maka Rasulullah itu oleh Allah diberi ilmu tentang sesuatu yang gaib bagi umumnya manusia, tapi dia diberitahu oleh Allah, termasuk tahu apa yang dialami orang yang ada di dalam kuburan. Maka saya ngeri itu ketika ada ustadz ceramah dan kebetulan itu di medsos lalu menyatakan sesungguhnya yang tahu hal-hal yang gaib itu hanya Allah. Bahkan Nabi itu dia tidak akan tahu apa yang gaib itu tidak tahu. Tidak tahu. Lah kok ada orang sekarang itu mengatakan tahu sesuatu yang gaib, berarti dia itu apa? Bohong. Dia itu dukun. Ya apa iki? Sesungguhnya innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu tentang terjadinya kiamat. Kiamat itu kan masih sesuatu yang gaib toh. Tapi untuk yang hubungannya dengan kiamat hanya Allah yang tahu kapan terjadinya, tanggalnya, kayak apa kejadiannya. Sementara Rasulullah itu hanya diberitahu tentang apa? Tanda-tanda, isyarat tentang nanti kalau mau kiamat itu kayak apa. Itu kan juga sesuatu yang gaib. Kenapa? Karena kejadiannya itu nanti melampaui daripada tahun ketika Rasulullah masih hidup itu nanti di akhir zaman itu akan begini-begini. Loh, kok wis tahu? Lah itu kan berarti sesuatu yang gaib juga. Termasuk sesuatu yang ada di dalam kuburan itu Allah memberitahu. Sebagaimana bagi kita taunya sesuatu kita itu di depan kita. Apa yang di depan kita dan terbatas oleh apa? Oleh ruang, oleh tembok. Tapi Rasulullah diberi kemampuan ya tahu di depan, tahu di belakang. Itu Rasulullah. Jadi lihat ke depan atau ke belakang itu tahu Rasulullah. Makanya satu hari ketika Rasulullah sedang sholat, lalu Sayyidina Ali terlambat, kan begitu ceritanya. Sampai terlambat itu di rakaat yang terakhir. Di rakaat yang terakhir, Sayyidina Ali berangkat dari rumah menuju masjid untuk berjamaah. Di jalan ia ketemu dengan orang tua yang ketika berjalan itu ya tidak bisa cepat. Nah, saking sopane, saking apa nih? Saking tawadhu'e Sayyidina Ali itu menghormati orang tua itu enggak gelem nyalip. Ngapa nyalip ini, Pak? Nyalip nggih. Belancang. Apa belancang? Nggih, belancang nggih. Diikuti ya itu. Muanya wis rada tua. Melakukan leren noto-noto sikile nggih. Ngoten nggih. Nah, sesampainya di depan masjid, ternyata orang itu hanya lewat tok, bukan untuk ke masjid. Kenapa? Ternyata ia orang Yahudi. Tapi kan dari sisi pakaian itu kan sama. Orang Yahudi ya pakai gamis. Kenapa? Karena pakaian itu sifatnya adalah budaya. Bukan pakaian untuk khusus sholat itu enggak, tapi itu pakaian kebiasaan sehari-hari juga. Sehingga petani ya pakai jubah, tukang angon wedhus, unta ya pakai jubah, nggih ya jenengan sing umroh-umroh niku lho, sing ngaji lak ningali ngoten-ngoten niku. Taksi, supir taksi ya pakai jubah. Sehingga itu budaya. Seperti kita ini ya ustadz ya sarungan, nggih, jamaah ya sarungan, ono wong cangkruk ya sarungan, kan ngoten kadang-kadang. Ya itu hubungannya dengan budaya. Sehingga membuat terkecoh. Termasuk ada cerita, ada seorang kiai dari Madura, terus ketika umroh, ketika haji itu didampingi santrinya, ikut jejak, untuk biasanya melayani itu. Nah,
pengetahuan santri itu kan terbatas waktu itu, terbatas tentang bagaimana di Arab itu, karena yang diketahui selama ini orang kalau pakai jubah itu mestinya biasanya ngimami, biasanya dia kan gitu tuh, orang-orang pilihan itu. Nah, oleh kiai diperintah, tolong sampean turun dari hotel, carikan taksi dulu, kalau sudah dapat nanti saya diberitahu. Itu ditunggu lama, enggak diberitahu, enggak kembali-kembali, enggak memberitahu sudah ada taksi belum. Akhirnya kiainya itu turun. Loh, kamu kok lama cari taksi, saya tunggu-tunggu. Iya yai, sejak tadi itu enggak ada supir taksi yai. Loh gimana kok enggak? Iya enggak ada yai. Karena pikirannya taksi itu pakai celana, pakai gitu loh. Lah itu kan yang keliweran mobil-mobil itu kan taksi itu. Loh itu supir taksi ya itu. Karena apa? Pakai supir taksi ya pakai apa? Pakai ini juga apa ini? Iya, yang tutup kepala yang atasnya itu loh. Loh itu kan Ustadz, itu kan syekh, yai, bukan supir taksi. Loh, alah, baru tahu dia. Nah itu. Artinya di situ ada dari sisi budaya pakaian itu sama. Sana begitu. Nah makanya di Indonesia itu ada apa budayanya dalam hal ibadah itu pakai pakaian seperti yang kita ini, ada sarung, ada gamis, apa gitu. Gitu. Oke, Sayyidina Ali waktu itu ya saking sopannya ya biasa. Kalaupun dia tahu bahwa yang di depannya itu orang Yahudi, karena tadi sepuh tadi itu dia menghormati. Saking sopannya, sopan santun, tidak arogan gitu. Wangen tapi dari arek sak niki ngoten niku. Kesuwen napa? Langsung di tit umpama sepedaan ngoten nggih. Nah, nyampainya di masjid, Rasulullah niku rukuk di rakaat terakhir itu lama sekali. Nah, sesampainya di masjid, Sayyidina Ali itu senang. Kenapa? Sempat bersama Rasulullah dalam satu rakaat. Alhamdulillah, menangi rukuk. Jadi seseorang itu dalam berjamaah dihitung dapat satu rakaat itu apabila dia sempat untuk ikut rukuk bersama, dan ketika rukuk itu dengan syarat kadarnya sempat untuk bertumak nina bersama imam. Allahu Akbar, langsung melok rukuk. Ukurannya sudah tumak nina. Nah disitulah Sayyidina Ali itu alhamdulillah saya menangi jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ketika seperti itu Rasulullah itu dengar gitu apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali, dan ngerti nih Sayyidina Ali memang terlambat tadi itu, lalu Rasul menyatakan Sami Allahu liman hamidah. Ketika bangun dari apa tadi itu? Rukuk untuk iktidal, jejeg lurus iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Napa artinya? Wis ngrungu sapa Allah liman hamidah marang menungso sing muji Allah. Nah Rasul itu tadi gitu, Sami Allahu liman hamidah. Jadi itu akhirnya ketika setiap bangun dari rukuk itu adalah Sami Allahu liman hamidah. Jadi Rasulullah itu diberi kemampuan tahu apa yang di depan, tahu apa yang di belakang. Bahkan apa yang ada di hati sahabat Rasul pun tahu, termasuk apa yang terjadi di dalam kuburan juga Allah memberitahu, Rasul diberitahu oleh Allah, diberi kemampuan untuk melihat. Nah termasuk ketika tadi mengantarkan jenazah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah, lalu sahabat-sahabat itu kan heran, lah apa ya Rasul, wonten apa? Ya, wonten semarap kan takon toh. Bab ya ada yang sempat protes.
Nggak tanya dulu tapi langsung, Rasul, jenengan niku napa kok ngomong kali kuburan niku? Ngono, ada yang begitu. Jenengan niku lho kok ngomong dhewe kali kuburan ya Rasul, sampeyan niku mosok wong mati kok dijak ngomong gitu. Maka jawabannya Rasul gimana? Wallahi ma anta bi asma. Demi Allah, kamu itu loh tidak lebih tajam pendengarannya daripada yang saya ajak bicara di kuburan itu. Loh, dia tahu panjenengan ngomong. Ya weruh, krungu, ya krungu. Malah dia lebih tajam pendengarannya terhadap ucapan saya daripada kami yang ada di sampingku. Wah, ngoten ki Rasul. Iya. Cuman kon gak dikei weruh, cuman kon gak diberi kemampuan seperti itu. Kon dikei kemampuan seperti itu kon semaput kon yo. Kan begitu diantaranya itu. Makanya kalau kamu lewat kuburan itu doakan mereka, memberi salam. Oh gitu. Nah Rasulullah tadi itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu sahabat-sahabat yang mengintari, yang mendampingi itu bertanya, ya Rasul, nopo jawab lakot tadho, ya kok sungguh-sungguh bergerak menyempit ala hadzal rajulis sholih qabrahu terhadap laki-laki soleh yang ada di kuburan ini, hatta sampai akhirnya Allah melonggarkan kembali. Allah subhanallah. Nah gitu. Wa akhraja Sa'id bin Mansur wal Hakim wa Tirmidzi wa Tabrani wal Baihaqi. Wah niki pun kata niki bahwa perawi-perawi hadis itu. Yang intinya nanti itu adalah sahabat yang paling akhir yang bertemu dengan Rasulullah yaitu Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas punya cerita lain lagi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat Ibnu Abbas itu salah satu di antara sahabat yang diberi kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran juga. Makanya ada tafsir Ibnu Abbas, tafsir sahabat Ibnu Abbas tentang ayat. Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dafana Sa'd bin Mu'ad, ketika dafana niku napa? Mengubur. Atau nek cara Jawa memendam, memendem, apa memendem itu? Ya bahasa rodok kasare kan dipendem kan gitu ya. Sik kono mayate nang dipendem sik ngono. Nah, apa mayate dimasukkan ke kuburan, di dalam liang kuburan itu. Nah, Rasul ikut di situ saat menguburkan Sa'ad bin Mu'ad wa huwa qaidun ala qabrihi, lalu Rasul itu lungguh nok sebelah kuburane. Qala, nah nopo riwayat Ibnu Abbas tadi tentang Rasulullah, qala Rasul menyatakan launaja umpomo Sa'ad bin Mu'ad iki naja min dhammatil qabri, selamat songko himpitan kuburan, atau launaja min dhammatil qabri ahadun, sapa wae kan berarti berlaku umum juga, sapa wae nek nalikane kuburan itu menghimpit lalu akhirnya dia selamat, artinya dilonggarkan kembali oleh Allah, lanaja moko yekti selamat sapa Sa'd bin Mu'ad, ya mongko selamat juga, maka selamat juga Sa'ad bin Mu'ad, karena lakot dhamma dhummatan, karena saat temani kuburan itu bergerak menyempit, menghimpit, lalu sehimpit-himpitnya. Tapi nanti kalau oleh Allah ini dilindungi kemudian dilonggarkan kembali, maka selamanya dia akan selamat. Mulane napa
dongane cara Jawa kan kadang muga-muga kuburane di jembarno, diluaskan, dilonggarkan di kuburan itu. Ya tentu yang merasakan ya yang ada di kuburan itu. Sementara kita ini kan melihatnya kan alam-alam fisik masihan gitu loh. Jadi yang kita lihat ya kuburan secara fisik itu ya nggak ada pergerakan gitu. Nah tapi Rasulullah melihat secara batinnya ya, melihat dengan kekuatan batinnya melihat seperti itu. Oh bergerak. Lalu Rasul menyatakan seperti itu. Zummah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Wa akhrajal Hakim. Ya. Wa akhrajal Hakim wa Tirmidzi wal Hakim al Baihaqi an Ibnu Umar. Nah saniki riwayat malih saking Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar. Napa? Nah iki an Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul dawuh, hadzal ladzi taharraka lahul arsh wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dhamma dhummatan thumma furrija anhu, yakni Sa'ad bin Mu'ad. Nah, tentang Sa'ad bin Mu'ad tadi itu diriwayatkan banyak oleh sahabat. Salah satunya adalah Ibnu Umar. Terus mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Kata Rasulullah, hadza alladzi taharraka lahu al-arsh. Inilah yang menjadikan arsy itu bergerak, bergoncang. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dibuka pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan, dan menyaksikan kejadiannya. Apa yang menyaksikan? Sab'una alfan, 70.000. Sab'un itu 70, alfan itu 1000, 70.000. 70.000 apa? Minal malaikat menyaksikan. Menyaksikan apa? Laqad dzumma dzummatan. Sesungguhnya ya malaikat menyaksikan, aras juga menyaksikan, bergerak tadi itu. Pintu-pintu langit juga tahu. Nah, laqad dzumma dzummatan, sungguh dihimpit dengan himpitan kuburan tadi itu, tsumma furrija anhu, lalu dilonggarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni siapa tadi? Yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan menafsirkan kata-kata aras bergerak. Aras bergerak. Ditafsirkan bagaimana? Taharraka lahul arsh farhan biruhihi. Arsh itu bergerak karena senang dengan hadirnya ruh seseorang yang baik itu. Seseorang yang baik tadi, yaitu tadi Sa'ad bin Mu'ad itu sebetulnya orangnya baik. Cuman ada proses ketika diletakkan itu, ada sempat kuburan itu menghimpit lalu ya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia lahiriah, waktu ketika dicabut nyawa kan juga terasa itu gerakan apa itu, mulai tercabutnya nyawa itu, lalu sempat meminta kepada malaikat Israel, wahai Israel, seperti ini apa rasanya orang kalau cabut? Nggih, kalau begitu saya usul ya, biar umat saya tidak pernah merasakan sakit ketika dicabut nyawa, biarlah nanti rasa sakit itu semuanya saya tanggung. Subhanallah.
Saking apa nih Pak? Saking cintai marang umatnya. Nggih, mboten saged ya Rasul. Kumabe niku nggih tergantung napa nih? Tergantung tiangi dewi-dewi, tergantung amal ibadahi dewi-dewi. Mboten saged niku pun ketentuan saking Gusti Allah. Masya Allah. Nah niki taharroka, bergerak arsy itu. Jadi ditafsirkan. Mulane ngeten. Hal-hal yang gitu kan hal-hal yang gaib Pak, seperti ini Pak. Seperti tentang kelahiran Rasulullah, seperti tentang diutusnya Rasulullah. Itu saya ambilkan satu ayat di Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah untuk Allah. Siapa yang bertasbih? Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertasbih kepada Allah yang Al-Malik, yang maha merajai, Al-Quddus yang maha suci, ya, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Bertasbihnya langit dan bumi itu kenapa? Berkaitan dengan momen, yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, yaitu Allah telah mengutus, menghadirkan di kalangan umat yang ummi. Umat yang ummi itu ya orang-orang Arab itu tidak pandai baca dan tulis. Cuman punya kelebihan apa orang waktu itu? Kelebihan itu adalah kekuatan iman, kekuatan ingatannya. Mendengar kuat ingat. Kuat apa ingatannya itu. Sehingga cuman kalau kemampuan tulis menulis itu hanya beberapa sahabat. Termasuk Rasul sendiri kan Nabiyil Ummi. Nah, Allah telah menghadirkan seorang utusan di kalangan umat yang ummi. Ba'atsa fil ummi rasulan, seorang utusan dari kalangan mereka, ya dari kalangan Arab. Khususnya Rasul adalah suku Quraisy itu. Yatlu alaihim, yang bertugas untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakim, dan bertugas untuk mensucikan hati mereka dan keimanan mereka, wa yu'allimul kitabah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Nah, wa ingkanu wal hikmah, dan ilmu, wa ingkanu, padahal mereka sebelum datangnya Rasul itu dalam keadaan apa? Sesat. Orang sering menyebut zaman jahiliyah, zaman kesesatan. Lalu dengan diutusnya Nabi, datanglah sinar agama Islam. Bertasbihlah langit dan bumi. Gitu loh Pak. Nah, yang tahu hal-hal seperti ini kan ya Allah tentu. Terus siapa? Ya orang-orang yang diberi kemampuan. Nah, ini ayat menyampaikan seperti itu. Sehingga dari ayat itu muncul inspirasi menyusun sebuah gubahan narasi, ya, ungkapan tentang sanjungan kepada Rasulullah. Di antaranya adalah berkaitan dengan kelahirannya. Fahtazzal arsu taraban wastibsyara wazdadal kursi waibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, menghantar untuk salat napa niku? Mahalul qiyam niku nggih.
Nah niku fahtazal arsyu, maka bergeraklah arsy toroban wastibsara, karena merasa senang dan gembira. Senang dan gembira kenapa? Atas lahirnya seorang utusan, diutusnya seorang utusan. Wazdadal kursi haibata, dan kursi singgasana kekuasaan Allah itu haibatan wabara, semakin teduh, semakin tenang. Wamtalatis samawatu anwara, dan langit penuh dengan cahaya. Wadzjatil malaika, dan dzajjah itu apa? Bergemuruh. Apa ya? Malaikat itu bergemuruh, suara saut menyaut. Kenapa? Mengucapkan tahlilan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wastighfar, dan astaghfirullah. No, kayak gitu-gitu alam-alam seperti itu kan nggak banyak orang tahu, Pak. Tapi dasarnya ayat juga sudah ada seperti itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Nah, tadi itu juga begitu. Rasul ketika mengomentari apa tadi? Bergeraklah arasy, lalu ditafsirkan oleh Imam Al-Hasan tadi, maksudnya arasy itu bergerak senang menyambut kedatangan ruhnya salah seorang yang soleh sahabat Rasul, yaitu Sa'ad bin taharrakalul arsyu farhan biruhi, karena senangan. Nah nanti di alam arwah itu seperti itu. Nah hal-hal seperti itu tinggal, kalau untuk sekarang tinggal kita iman apa tidak iman, percaya apa tidak percaya, berkaitan dengan kejadian-kejadian yang bersifat seperti itu. Nah itu diceritakan oleh Rasulullah, lalu ditafsirkan oleh beberapa sahabat, ditafsirkan oleh ulama begitu. Nah mudah-mudahan kita semuanya nanti oleh Allah senantiasa mendapatkan rahmat, pertolongan ketika sewaktu-waktu kita diwafatkan oleh Allah nanti, lalu diletakkan di kuburan, kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan rahmat, termasuk kuburan itu dilonggarkan oleh Allah untuk kita semua. Nah, dilonggarkan itu dari mana? Tentu diantaranya melalui prestasi amal ibadah yang kita lakukan semasa kita di dunia, termasuk melalui bacaan Al-Quran kita, termasuk melalui sedekah kita, termasuk baikan kita kepada siapapun yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa memberi manfaat untuk kita semuanya. Madiun kutanan deres, tuku kupat nang bojo negara. Matur suwun pangeran sing bales, kula nek wonten lepat nyuwun ngapura. Alhamdulillah. Monggo niki langsung donga napa? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi wa bil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillah wa fidali. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ngapunten. Ben sepuh nek mari lungguh langsung ngadeg. Kretek-kretek.